Bertemu lagi bersama kami di dalam pembahasan data hisab ephemeris. Kami sampaikan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan ikut mendukung channel ini agar lebih baik dan lebih menarik. Pada pembahasan sampaikan overlook daripada data ephemeris, yang mana ini merupakan salah satu uh, sistem perhitungan awal bulan Hijriyah yang ada di Indonesia dengan berdasarkan data-data astronomis yang akurat dan up to date. Sistem kalender antara Hijriyah dan Masehi yang keduanya mendasarkan kepada fenomena alam atau pergerakan benda langit. Kalau untuk penanggalan Masehi atau Miladia didasarkan kepada pergerakan matahari, ya, sehingga disebut sebagai kalender Surya atau kalender Syamsiyah. Adapun kalender Hijriyah didasarkan kepada pergerakan bulan terhadap bumi, sehingga dikenal dengan kalender lunar atau komar atau Hijriyah. Barangkali kita pernah mendengar penanggalan Komariah. Itu sama saja prinsipnya dengan penanggalan Hijriyah. Nah, ini bisa kita lihat salah satu prinsipnya di dalam Al-Quran surah Kahfi. Di sini harusnya Al-Kahfi, ya. Ayat 25 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa labithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar juga kenapa penanggalan Hijriyah dengan Masehi itu tidak sama. Dan Ramadan kenapa dia selalu bergeser dan semakin mendekat. Nah, ini salah satu penanggalan Hijriyah dengan Masehi itu berbeda. Di dalam sistem ephemeris secara sejarahnya, istilah ephemeris itu sendiri merujuk kepada referensi utama yang dijadikan referensi di dalam pembuatan metode ini, sehingga dikenal dengan istilah ephemeris atau lengkapnya ephemeris hisab ruqyat Kementerian Agama, yang sering digunakan buku tersebut atau rujukan tersebut sebagai pelayaran internasional. Kemudian ephemeris sendiri karena dia digunakan untuk pelayaran, sehingga berisi tentang pergerakan benda-benda langit untuk pelayaran di posisi di mana dia harus melayar, kemudian ke arah mana dia pulang, itu ada di dalam buku tersebut. Beberapa rujukan utama sistem ephemeris ini diantaranya adalah The Nautical Almanac, kemudian Almanac Nautica, dan Astronomical Algorithm. Di dalam menentukan atau menyusun metode ephemeris yang secara pengelompokannya metode ini termasuk kepada metode kontemporer atau hasilnya sangat akurat. Kemudian sistem ini secara waktunya disusun pada tahun 1993 dan pada saat itu dikenal dengan istilah atau program Hisab Win. Versinya versi 103 yang diusung pada tahun 1993 oleh Bapak Dr. Andes Haji Taufik SH dengan putranya, dan atas pembiayaan dari Kementerian Agama, saat itu masih Departemen Agama, sehingga sistem ini muncul dan dinamakan sebagai ephemeris hisab ruqyat. Kemudian sistem ini
ada pengembangan, yaitu pada tahun 1996 dikembangkan menjadi perubahan nama ya, perubahan sistem, kemudian update, namanya berubah yang asalnya Hisab Win sehingga menjadi WinHisab version 2.0 atau 2.0, yang sebelumnya 1.0 namanya Hisab Win menjadi WinHisab 2.0. Itu pada tahun 2006 ya. Kemudian pada tahun 1997, tepatnya 16 September, terjadi gerhana matahari. Dan perlu kita ketahui, gerhana itu merupakan salah satu metode untuk mengecek sebuah perhitungan atau metode hitung apakah dia tepat atau tidak. Itu bisa digunakan dalam mengamati gerhana matahari. Sehingga metode pemeriksaan rukyat ini itu diuji ya keakurasiannya oleh tim ahli, diantaranya ada BHS Jawa Timur dan tokoh masyarakat Jawa Timur yang melakukan pengamatan gerhana di Wisma Bahagia dan Masjid Ulul Albab IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan dari pengamatan ini didapatkan hasilnya sangat akurat. Hanya beda detik saja dengan sistem internasional, sistem perhitungan internasional seperti The Nautical Almanac, Almanac Nautica, Genmes, dan NASA. Hal ini memang sangat wajar ya, karena dia referensinya adalah Nautical Almanac begitu. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2004 diperkenalkan pada pertemuan Mabims. Mabims itu sebuah organisasi Kementerian Agama yang ada di sekitar ASEAN. Seperti anggotanya adalah Malaysia, kemudian Singapura, dan beberapa negara yang ada ya. Brunei Darussalam itu juga termasuk. Kemudian pada tahun 2005 itu juga diperkenalkan di Singapura, menjadi sebuah catatan tersendiri bahwasanya Indonesia memiliki metode yang terbarukan. Ini salah satu contoh data matahari untuk 12 April 2021. Silakan diamati, di sini ada beberapa hal ya. Ada jam, kemudian ada ecliptic longitude, ada ecliptic latitude, ada apparent rate ascension, kemudian apparent declination, the true geocentric distance, kemudian semi-diameter to obliquity, kemudian equation of time. Nah, di dalam menggunakan ini, Ephemeris itu menggunakan waktu UT ya, Universal Time. Sehingga untuk jamnya ini mengikuti Greenwich. Kalau di Greenwich tanggal pengambilannya tanggal 1, mohon maaf jam 1 berarti jam 1 yang digunakan. Adapun beberapa daerah yang tidak pada Greenwich, maka ini data tersebut dikonversi ke waktu daerahnya masing-masing. Misalkan untuk Jawa Barat itu kan plus 7 derajat dari Greenwich. Kalau Jabar itu dalam menghitung awal waktu sholat, yaitu jam 6, ya berarti jam 18, maka yang dicari itu bukan jam 18 yang kita ambil, tetapi 18 itu kurangi selisih waktu antara Greenwich dengan Indonesia, yaitu 7 jam. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti jam 11 yang diambil. Ya. Ini ada deklinasi, kemudian ada perata waktu, kemudian ada semi-diameter, kemudian ada apparent right ascension, kemudian ecliptic longitude, kemudian ecliptic latitude, dan seterusnya. Ini data matahari ya. Tadi sudah data matahari. Kalau ecliptic longitude itu adalah bujar astronomis matahari. Kalau ecliptic latitude itu adalah lintang astronomis matahari.
Kemudian ada ascension recta, ada deklinasi matahari yang terlihat. Kemudian jarak geosentris bumi matahari, jari-jari kemiringan ekliptika dan perata waktu. Ecliptic longitude itu adalah bujur astronomis matahari yang dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Data yang dikenal pula dengan istilah takwim atau tul syams, artinya jarak matahari dari titik Aries atau vernal equinox, diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Ekliptika ini ya lingkaran, bukan eliptika, ekliptika. Jika nilai bujur astronomis matahari sama dengan nilai bujur astronomis bulan, maka saat itu terjadi istima. Data ini diperlukan untuk antara lain dalam istima dan gerhana. Kemudian yang berikutnya ada ecliptic latitude, yaitu lintang astronomis matahari. Dalam bahasa Indonesia dikenal tadi ya lintang astronomis matahari. Data ini merupakan jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Sebetulnya ekliptika itu sendiri adalah lingkaran yang ditempuh oleh gerak semu harian matahari secara tahunan. Oleh karena itu, matahari selalu berada di lingkaran ekliptika. Namun, oleh karena jalannya tidak rata persis, tidak halus, maka ada sedikit geseran. Keadaan seperti ini dapat kita lihat dari nilai ecliptic latitude yang selalu mendekati 0. Banyak sistem perhitungan yang mengabaikan nilai data ini, sehingga istilah yang lainnya, istilah dalam bahasa Arabnya adalah ardu syams, yang sebetulnya identik dengan ecliptic latitude. Data ini diperlukan untuk menghitung gerhana. Masih berkaitan dengan data matahari, ada ascensio recta. Data ini dikenal juga dengan istilah panjatan tegak atau as-su'udul mustaqim. Mustaqimah ya, bukan mustaqim, bukan. Atau dalam istilah lain al-matali'ul baladiyah ya, bukan al-matali'ut baladiyah, bukan, ini keliru tulisannya. Artinya adalah jarak matahari dari titik Aries atau vernal equinox, Hamel ya, Hamel, mohon maaf, bukan mama, Hamel, diukur sepanjang lingkaran ekuator. Data ini diperlukan dalam perhitungan istima, ketinggian hilal, dan gerhana. Kemudian data apparent declination atau deklinasi matahari yang terlihat, dikenal dalam bahasa Indonesianya sebagai deklinasi matahari yang terlihat atau lebih dikenal sebagai deklinasi. Deklinasi yang dikenal pula dengan istilah yang lainnya mailu syams adalah jarak matahari dari ekuator. Nilai deklinasi positif berarti matahari ada di sebelah utara ekuator. Kemudian kalau negatif berarti matahari berada di selatan ekuator. Data ini diperlukan dalam penentuan waktu sholat, bayang-bayang kiblat, ketinggian istimah, gerhana, dan lain sebagainya. Data ini banyak. Berikutnya adalah true geocentric distance, jarak geosentris bumi matahari. Data ini dikenal juga dengan jarak geosentris, yang menggambarkan bahwa jarak antara bumi dan matahari yang sekira rata-rata 150 juta kilometer. Kemudian yang namanya bumi kita ketahui mengelilingi matahari tidak tetap setiap saatnya, kadang dekat dan kadang jauh. Ketika dekat itu ketika matahari pada posisi al-hadid atau titik perij, kemudian jarak terjauh pada saat bumi menempati titik terjauh yaitu apogee. Data ini penting untuk menghitung gerhana. Yang lainnya ada semi diameter matahari atau jari-jari, dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan jari-jari ya. Kemudian dalam istilah bahasa Arab disebut juga nisful qutr, yaitu jarak titik pusat matahari dengan piringan paling luarnya. Data ini perlu diketahui untuk menghitung secara tepat saat matahari terbenam, matahari terbit, dan lainnya. Kemudian ada kemiringan ekliptika.
dikenal dalam misalnya sebagai kemiringan ekliptika. Data yang dikenal pula dengan istilah mailul kul adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Data ini diperlukan untuk menghitung izimah. Kemudian ada perata waktu. Perata waktu dikenal juga dengan equation of time atau perata waktu yang dikenal pula dengan istilah ta'dilul waqt atau ta'dilul syams, yaitu selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf E kecil dan diperlukan dalam menghisap waktu. Kemudian berikutnya data bulan. Kita pahami di sini untuk data bulan ada jam, apparent longitude, apparent latitude, apparent light ascension, kemudian ada deklinasi, ada horizontal parallax, ada semi-meter, ada angel bright line, kemudian ada fraction elimination. Kalau misalkan pada prinsipnya tadi sama, bahwasanya untuk referensi daripada perhitungan ini itu menggunakan data Greenwich ya atau Universal Time, sehingga kalau Indonesia dengan Greenwich itu ada 7 jam perbedaannya. Ketika kita ingin mengambil data yang jam 12, kemudian maka jam 12 menurut WIB itu adalah yang ini, dia dikurangi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti jam 5 berarti ya. Ini data-datanya tadi ada apparent longitude dapat dinamakan sebagai bujur astronomis bulan yang terlihat ya. Data yang dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah takwim atau tulul qamar, yaitu jarak antara titik Aries atau vernal equinox atau Hamal diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Data ini diperlukan dalam menghitung isi. Kemudian ada lintang astronomis bulan yang terlihat. Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika. Nilai maksimum dari lintang astronomis bulan adalah 5 derajat 8 menit. Nilai positif berarti bulan berada di utara ekliptika, dan nilai negatif berarti bulan berada di sebelah selatan ekliptika. Jika pada saat izimah nilai lintang astronomis bulan sama atau hampir persis sama dengan nilai astronomis matahari, maka akan terjadi gerhana matahari. Data ini diperlukan untuk menghisap izimah dan gerhana. Kemudian ada juga asensio rekta dari bulan yang terlihat ya dalam sebagai asensio rekta. Kemudian dalam bahasa Arabnya dikenal juga dengan as-su'udul mustaqim atau al-matali'ul baladiyah, yaitu jarak titik pusat bulan dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Ada beberapa data yang diperlukan, yaitu tentang izimah, ketinggian hilal, dan gerhana. Kemudian berikutnya ada deklinasi ya. Deklinasi itu berarti dikenal dalam sebagai deklinasi bulan, karena ini membahas tentang bulan. Data ini dikenal juga dengan mailul qamar, adalah jarak bulan dari ekuator. Kemudian nilai deklinasi positif jika bulan sebelah utara ekuator dan negatif jika berada di sebelah selatan ekuator. Data ini diperlukan dalam perhitungan izimah, ketinggian hilal, dan gerhana. Kemudian ada juga disebut sebagai horizontal parallax atau beda lihat ya. Beda lihat ini dikenal juga dengan ikhtilaful manzor atau sedangkan horizontal parallax adalah paralaks dari bulan yang sedang berada persis di garis ufuk. Nilai paralaks berubah-ubah tergantung kepada jarak benda itu dari garis ufuk. Semakin mendekati titik zenit, nilai paralaks suatu benda langit semakin kecil. Benda langit yang sedang berposisi pada titik zenit, nilai paralaksnya adalah 0. Sedangkan benda langit yang sedang berposisi pada garis ufuk
nilai paralaksnya paling besar. Data bulan, ada sudut kemiringan bulan yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah sudut kemiringan bulan merupakan sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Sudut ini diukur dari garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik zenit ke garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan apapun dengan dengan titik pusat matahari agar arah sesuai dengan perputaran jarumnya. Oke, data bulan masih fraction illumination, misalnya piringan bulan yang menerima sinar matahari dan menghadap ke bumi. Oke, jika bumi, bulan, matahari sedang Jika bumi, bulan, matahari sedang persis berada pada satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari total. Dalam keadaan ini nilai fraction illumination-nya adalah 0 ya. Kemudian yang lainnya juga tinggal dibaca. Nah, ini langkah-langkah di dalam menghitung awal bulan menurut sistem epemeris hisab ruqyat Kementerian Agama. Hitung ijtima, kemudian ijtima didapatkan dari data ijtima terjadi ekliptik longitude matahari dan apparent longitude bulan sama besarnya. Hal itu indikasinya adalah dilihat dari nilai fraction illumination-nya. Kemudian menghitung saat terbenamnya matahari, menghitung sudut waktu bulan atau T, menghitung ketinggian bulan atau H, menghitung lama hilal di atas ufuk atau LHU, menghitung arah atau azimut matahari, arah atau azimut bulan, letak dan posisi bulan, kemudian terakhir menyimpulkan. Walaupun masih ada data yang kurang yaitu elongasi. Demikian untuk materi pada siang hari ini. Jangan lupa dukungannya kepada channel ini agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.